yang negatif. Oke, titik Z itu tadi adalah titik yang tercipta dari garis mendatar ya, melalui titik G, kemudian bertemu atau tegak lurus dengan garis B1M. Gitu. Oke. Nah, sehingga kalau kita perhatikan momennya, momen yang terjadi, di sini gaya buoyansinya. Ya. Momennya itu atau lengannya itu ada di sini. Ada di sini. Oke. Nah, sehingga perputaran momen ya, arah momennya itu akan clockwise ke sini. Ini sesuai dengan kemiringan kapal. Nah, sehingga pada saat kondisi seperti ini, kapal akan cenderung untuk kolaps dan tidak kembali ke posisi awalnya. Jadi kapal miring ke kanan, kemudian momennya juga ke kanan, ya sudah, kapalnya kolaps. Gitu. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan kondisi stabilitas negatif. Nah, cirinya apa? Cirinya titik M berada di bawah titik G. Kalau tadi yang positif, titik M berada di atas titik G. Nah, ini kebalikan. Kemudian, GZ yang terbentuk itu ada negatif. Artinya dia berada di sebelah kiri dari centerline kapal. Kalau tadi dia berada di sebelah kanan centerline kapal, sekarang berada di sebelah kiri centerline kapal, negatif. Oke? Nah, inilah yang dimaksud dengan kondisi stabilitas negatif. Nah, kalau netral, ya berarti dua titik ini berhimpit, ya. Jadi M dan G-nya berhimpit. Jadi misalkan kapal miring, kemudian buoyansi pindah ke sini, ya, dari B ke B1, sehingga terbentuk metacenter. Nah, kemudian titik beratnya juga berimpit, gitu ya, pada titik M. Nah, sehingga pada saat kapal mengalami kemiringan seperti ini, ya nanti akan seperti ini terus, karena momen yang terjadi tidak ada stabilitas netral. Nah, cirinya ya titik M berimpit titik G, kemudian tidak ada lengan penegak. GZ-nya nggak ada, atau GZ-nya sama dengan 0. Oke, nah itu 3 yang mendasari nanti untuk pembuatan cross curve. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi ini basicnya ya. Jadi titik-titik tadi ada 4, K, B, G, M, ya. Kemudian kondisinya dipahami. Nah, kalau ini dipahami nanti cross curve saya rasa tidak terlalu ada masalah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau memang ada pertanyaan. Oke, bisa ya, paham ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang apa itu cross curve atau pantokarena? Nah, jadi setelah kita refresh ya, mari kita belajar terkait dengan cross curve. Setelah kita refresh terkait dengan teori stabilitas, kita masuk ke cross curve. Nah, jadi cross curve itu adalah kurva ya. Jadi berupa kurva nih. Jadi barangnya cross curve itu ya berupa kurva nantinya ya, kurva. Namanya juga cross curve. Kurva cross atau pantokarena. Kurva itu akan menggambarkan ya atau menunjukkan ke kita terkait dengan nilai lengan penegak atau lengan stabilitas atau righting arm. Jadi kalau saya kembali lagi ke tadi ya. Nah, di sini. GZ. Nah, jadi cross curve itu nanti kita bisa mendapatkan nilai GZ-nya. Jadi kalau ada kurva kan ya. Tentunya kan pasti ada nilai yang bisa kita ambil kan dari kurva itu ya. Ada value yang bisa kita ambil. Ada variabel tertentu yang bisa kita tarik. Nah, variabel yang kita bisa dapatkan itu adalah GZ-nya atau lengan
penegaknya. Karena lengan penegak ini yang nanti akan menentukan kapal kita itu bisa kembali setelah dia mengalami kemiringan atau tidak, gitu. Oke. Nah, jadi cross curve ini adalah kurva yang menggambarkan nilai lengan penegak atau lengan stabilitas atau righting arm pada kondisi displacement kapal dan sudut kemiringan tertentu. Nah, jadi nanti ada kondisi kapal kita berlayar pada displacement berapa nih? Displacement saya rasa udah di luar kepala ya. Jadi pada saat kapal berlayar kondisinya penuh, kemudian kondisinya setengah, misalkan, maksud saya muatan ya, kondisi muatan setengah, penuh maupun kosong, ya itu pasti displacement-nya berbeda. Nah, sehingga pada saat kondisi displacement tertentu, kita bisa mengetahui pada saat itu, misalkan kapal membawa penuh muatan, displacement-nya sekian, kemudian mengalami kemiringan 10 derajat. Nah, pada saat itu, apakah kapal kita masih bisa kembali ke posisi tegaknya atau tidak bisa lagi, gitu? Apa dia akan kolaps terus, ya, terbalik, atau bahkan dia stabilitas netral, dia miring terus saja 10 derajat, gitu? Atau seperti apa, gitu ya? Nah, jadi itu nanti gunanya cross curve, kita bisa membaca kondisi-kondisi seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi contoh misalkan kapal berlayar dengan kondisi displacement 5.200 ton. Kemudian miring 10 derajat, miring atau heeling ya, 10 derajat. Nah, GZ-nya itu berapakah? Gitu. Nah, dengan melihat GZ-nya, apakah kapal kita aman? Gitu ya. Nah, pertanyaan inilah yang nanti akan dijawab oleh cross curve. Oke? Bisa dipahami ya? Jadi cross curve ini ya bisa nanti ikut terus di kapal. Tapi kalau biasanya kapten sudah paham kondisi kapalnya, dia udah di luar kepala tuh. Kalau kapal miring sekian, displacement berapa nih? Muatan penuh apa enggak? Displacement-nya berapa ton saat ini? Kapal sekarang miring berapa? Atau misalkan ada badai ya, kemungkinan badai dengan tinggi gelombang sekian misalkan, itu bisa membuat kapal miring sampai berapa derajat misalkan. Oh, kondisinya masih aman, miring sampai 50 derajat, kapal masih bisa kembali. Gitu. Nah, itu bisa kita baca dari cross curve. Bagi yang belum terbiasa dengan kondisi kapal, nah nanti bisa membuka cross curve ya untuk melihat nilai sebenarnya. Tapi kalau captain biasanya sudah hafal. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, saya rasa paham ya. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini contoh cross curve. Jadi kurvanya itu yang kita bicarakan tadi itu, cross curve itu ya seperti ini. Ini gitu ya. Nah, kurva ini atau cross curve ini biasa juga kita sebut dengan KN curves atau NK curves. Jadi kalau nanti mendengar NK curve atau KN curve ya atau cross curve atau pantokarena itu barangnya sama, ini juga gitu ya. Kenapa dia disebut dengan NK curve? Karena nilai variabel Y-nya atau Y-aksisnya, Y-aksisnya di sini yang nanti akan kita cari nilainya itu adalah nilai KN. Ya, nilai KN-nya. Nah, terus mungkin ada yang bertanya, bukannya cross curve untuk menunjukkan nilai GZ, Pak? Ya, betul. Nah, nilai GZ-nya nanti kita bisa dapatkan dengan rumus seperti ini. Jadi KN atau NK dikurang KG sinus healing atau sinus kemiringannya. Nah, dari mana dapat rumus ini? Nanti saya jelaskan. Nah, jadi di dalam cross curve itu tidak secara langsung menunjukkan lengan stabilitas kapal atau GZ, tetapi yang ditunjukkan itu adalah nilai NK. Apa itu nilai NK? Nanti saya jelaskan. Jadi nanti dari nilai NK ini baru kita konversi menjadi nilai GZ. Oke. Nah, kemudian variabel X-nya atau X-aksisnya itu adalah displacement.
Jadi misalkan kapal berlayar kondisi 40.000 ton displacement. Nah, di sini berarti kan, misalnya kapal berlayar kondisi 40.000 ton displacement di sini. Nah, kapal miring berapa derajat nih? 20 derajat. Nah, berarti titiknya itu 20 derajat ada di sini berarti. Nah, ini nanti kita bisa tarik ke sini untuk mendapatkan nilai KN-nya. Nah, setelah mendapatkan nilai KN, kita bisa menghitung nilai GZ-nya. Setelah mengetahui nilai GZ, kita bisa mengetahui kapal kita akan kembali ke posisinya atau tidak. Kalau GZ-nya masih positif, berarti nanti dia akan kembali. Kalau GZ-nya negatif, maka dia nanti akan kolaps. Kalau GZ-nya 0, maka kapal itu akan miring terus 20 derajat. Nggak kembali, nggak kolaps. Oke, bisa dipahami ya? Nah, sekarang saya jelaskan apa itu KN dan bagaimana cara mendapatkan nilai ini. Supaya nanti kita bisa menggambarkan cross curve yang berbentuk seperti ini. Oke, saya lanjutkan ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nanti saya balik lagi ke sini ya, cara pembacaannya dan lain sebagainya. Nah, saya minta untuk pahami dulu kondisi ini ya. Jadi ini kurang lebih tadi sama dengan situasinya di kondisi kapal dengan stabilitas positif ya. Nah, jadi contoh kapal miring ke kanan seperti ini. Jadi kita anggap ini kapal ya, penampang tengahnya. Jadi yang menembus layar ke sana itu, layar kalian itu haluan kapal, ke belakang buritan. Ya, jadi yang sebelah sini kanan atau starboard side, ya biasanya disebut dengan starboard side. Ini sebelah sini itu starboard. Nah, kemudian yang sebelah sini itu port side. Nah, jadi kanan kiri. Nah, kemudian kapal miring ke kanan sehingga titik buoyansinya yang B ini pindah ke B1. Oke. Kemudian saya tarik garis tegak lurus garis tegak lurus ya. Maksudnya tegak lurus dengan garis waterline ya, waterline saat ini yang W1L1 ini. Nah, tegak lurus ke atas, kemudian berpotongan pada center line kapal sehingga tercipta titik M. Oke. Nah, kemudian saya tarik lagi dari titik G atau gravity ya ke garis B1M tegak lurus sehingga tercipta titik Z. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian gaya berat kapal itu ada pada garis merah ini ya. Jadi tegak lurus ke bawah. Saya sebut dengan W. Jadi arah gaya berat kapal ke sini. Gitu ya. Kemiringan kapal adalah theta. Oke. Nah, kemudian pada titik K, kill, saya juga menarik garis tegak lurus terhadap garis B1M. Nah, sehingga perpotongan antara dua garis itu akan tercipta titik N di sini. Titik N. Oke. Nah, perpotongan garis gaya kapal dengan garis KN itu adalah titik X. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini. Nah, sehingga kalau saya mau menghitung GZ sebagai lengan stabilitas, GZ ini kan tadi sudah saya jelaskan ya, ini adalah lengan stabilitas atau righting arm, karena gaya beratnya itu, gaya tekan ke atasnya itu di sini kan. Nah, sehingga momennya ini GZ, nanti arah momennya counterclockwise seperti ini kan, yang mengembalikan kondisi kapal menuju ke tegak
gitu. Nah, GZ ini atau writing arm ini tidak lain adalah XN. Ya, jadi GZ itu sama dengan XN. Jadi GZ sama dengan XN. Nah, di mana XN ini tidak lain adalah KN dikurang KX. Jadi KN dikurang KX. Oke. Nah, KN tetap saya teruskan ke bawah, jadi KN. Kemudian KX, KX ini saya bisa dapatkan, jadi KX ini, ya. Ini KX. Perhatikan trigonometri sama dengan KG sinus alfa, theta. Jadi kalau ini di sini theta, ya pasti di sini juga theta, ya. Sudutnya. Nah, berarti KX ini tidak lain adalah KG sinus theta. Belajar kan ya trigonometri di SMA sudah belajar. Jadi KX ini sama dengan KG sinus theta. Nah, sehingga GZ ini equal atau sama dengan KN dikurang KG sinus theta. Oke? Jadi GZ sama dengan KN dikurang KG sinus theta. Nah, saya balik lagi ke sebelumnya. Nah, di cross curve ini, di sini y-aksisnya itu adalah KN. Oke, KN. Nah, sementara dari rumus ini kita dapatkan bahwa GZ itu adalah KN dikurang KG sin theta. Nah, sehingga KN-nya tinggal kita inputkan masuk, kemudian tinggal kita mencari nilai KG sinus theta. Nilai KG itu adalah nilai atau jarak titik berat kapal menuju dasar atau keel. Kalau titik berat kapal itu kita bisa tahu dengan mudah, ya, karena ada pada saat kita mendesain kapal, titik berat kosongnya kapal, ya, sebelum ada muatan dan lain-lain, itu sudah ditentukan, ya. Kita bisa mengetahui titik beratnya. Sehingga pada saat kita menambah muatan, kita tahu titik berat muatan itu, kemudian kita lokasikan muatannya ada di mana, kita bisa menghitung titik berat keseluruhan kapal. Nah, sehingga kalau titik beratnya kita tahu, KG-nya itu kita bisa tahu juga, gitu ya. Nah, KG-nya kita bisa tahu, tinggal kita kali dengan sinus kemiringan kapal pada saat itu. Nah, sehingga KG sin theta kita bisa dapatkan nilainya. Nah, oleh karena itu KN tadi sudah dari cross curve, kemudian KG sin theta juga sudah, sehingga kita dapatkanlah nilai GZ atau lengan stabilitasnya. Nah, kalau lengan stabilitas atau GZ kita sudah dapatkan, kita bisa menyimpulkan kapal kita pada kondisi kemiringan tersebut, pada displacement sekian, ya, karena nanti nilai KN-nya itu berdasarkan displacement kan, di sini tadi, ya, ini nilai KN, kemudian ini adalah GZ, displacement. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa kapal kita itu lengan stabilitasnya bernilai positifkah, atau kondisi stabilitasnya positif, atau nilai GZ-nya itu negatifkah, atau kondisi stabilitas kapal kita negatif, jadi akan kolaps, atau nilai GZ-nya itu sama dengan 0, atau kondisi kapal netral, stabilitas netral. Nah, kita bisa tahu kondisi kapal kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita membuat kurva NK ini, gitu ya, untuk mendapatkan nilai KN-nya. Nah, itulah yang akan menjadi tugas kita, bagaimana kita membuat kurva atau cross curve ini. Nah, jadi fungsi cross curve sudah kita tahu ya, bahwa kita bisa menghitung nilai KN-nya, kemudian nanti kita bisa menghitung nilai GZ kapal kita. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui stabilitas kapal kita ini. Apa bisa kembali ke posisi sebelumnya kalau dia mengalami kemiringan tertentu dengan sudut tertentu atau seperti apa gitu. Nah, berarti NK curve itu atau cross curve itu sangat penting kita buat gitu ya.
Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana membuat NK curve itu atau cross curve itu, gitu. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Ini saya hapus ya anotasinya ya. Nah, jadi pertanyaannya lantas bagaimana membuat cross curve? Untuk membuat cross curve ya, nanti kita perlu langkah-langkah 4 saja. Jadi 4 langkah saja, nggak banyak-banyak. 1, 2, 3, 4. Yang pertama, siapkan body plan kapal. Ini sudah ya. Jadi body plan kapal yang disiapkan itu yang di AutoCAD. Kan sudah punya kan ya, body plan kapal yang dibuat di lines plan ya. Nah, itu sudah ada body plan kapal. Nah, body plan-nya itu disiapkan untuk semua guarding atau semua station. Kalau body plan yang ada itu kan hanya setengah ya. Jadi contoh misalkan station 0 atau guarding 0 itu digambarkan setengah saja, sebelah kiri saja. Nah, sebelah kanannya itu nggak ada. Nah, jadi nanti siapkan 2 body plan. 1 body plan khusus untuk mulai guarding 0 sampai 9 misalkan. Kemudian digambarkan simetris kiri dan kanan. Jadi kalau di AutoCAD bisa mirroring aja ya. Jadi spline-nya itu di mirroring gitu sehingga nanti kiri dan kanannya terbentuk. Gitu. Nah, sehingga nanti ada 2 body plan yang disiapkan. Ya bisa aja 1 gitu ya, tapi kalau 1 nanti bertumpuk semua tuh. Jadi mulai guarding 0 sampai 20 ya nanti bertumpuk di 1 body plan. Nah, itu agak sulit nanti pembacaannya. Jadi usahakan dibuat terpisah saja. Jadi guarding 0 sampai 9 misalkan 1 body plan, tapi utuh kiri dan kanannya. Kemudian 1 body plan lagi untuk guarding 10 sampai 20 misalkan, tapi utuh kiri dan kanannya. Oke, nah itu langkah pertama. Jadi mulai dari sekarang, setelah ini, ya silahkan disiapkan untuk body plan-nya. Nah, kemudian langkah kedua, putar body plan kapal ke kanan atau ke kiri. Jadi nanti itu akan diputar-putar ya, dengan sumbu putar adalah pada keel, pada titik K. Nanti saya tunjukkan gambarnya ya. Jadi kita putar. Nah, nanti putarnya itu sesuai dengan kemiringan. Jadi misalkan 5 derajat, 10 derajat, 15 derajat, 20 derajat. Nah, selisih delta sudutnya itu bisa pakai 5 derajat atau bisa juga pakai 10 derajat. Kalau yang ada di template itu kalau tidak salah pakai 5 derajat. Nah, silakan mana saja. Semakin kecil delta sudutnya, semakin presisi nantinya. Tapi semakin banyak proses menghitungnya nanti, gitu ya, atau pengambilan data pada saat beberapa kondisi kemiringan tersebut. Jadi sesuaikan saja dengan template. Nah, jadi yang perlu kalian siapkan, yang pertama body plan kapal, kemudian yang kedua cari template, contoh template perhitungan cross curve. Nah, itu dulu ya. Nah, kemudian nanti kita putar-putar body plan kapal itu. Nanti saya ajarkan cara putarnya. Kemudian dari hasil memutar body plan kapal, kita bisa menghitung nanti panjang ordinat waterline untuk masing-masing section atau station atau guarding ya pada kemiringan tertentu. Kemudian nanti hasil pembacaan panjang ordinat waterline itu yang nanti akan kita input ke dalam perhitungan yang ada di template Excel. Gitu ya. Nah, nanti saya jelaskan di gambar ini AutoCAD.
Nah, kemudian baru kita lakukan perhitungan di Excel, ya. Jadi template-nya itu pakai Excel untuk mendapatkan volume karena pada kemiringan kapal tertentu serta jarak titik center of buoyancy ke garis tegak ke atas yang melewati titik K. Kemudian nanti seterusnya kita hitung sehingga kita dapatkanlah gambar cross curve-nya. Nah, cross curve ini juga kita bisa gunakan software, ya. MaxSurf misalkan itu sudah bisa. Jadi pada saat kita sudah punya data offset, ya, karena kan sumber datanya itu atau data inputannya itu adalah body plan. Nah, body plan itu kan terbentuk karena ada data offset kan, ya, yang kita punya. Jadi kalau di MaxSurf sudah kita inputkan data offsetnya, body plan-nya kita bisa generate, cross curve-nya juga nanti kita bisa generate secara otomatis. Tetapi saya tidak menyarankan, ya, untuk langsung menggunakan MaxSurf, tetapi hendaknya dihitung manual dulu, gitu. Nah, nanti yang MaxSurf itu digunakan untuk mengklarifikasi saja hasil perhitungan manualnya, gitu ya. Jadi kalau mau di cross check hasil perhitungan manualnya dengan hasil berdasarkan kalkulasi MaxSurf itu tidak masalah. Tetapi kalau langsung pakai MaxSurf, ya itu saya tidak sarankan. Walaupun benar, ya, walaupun benar karena yang ada di software itu ya juga melakukan perhitungan seperti ini. Oke, baik. Saya rasa itu tahapannya, ya. Kemudian sudah saya jelaskan juga apa itu cross curve, kemudian kenapa kita perlu cross curve itu, gitu. Nah, kemudian untuk persiapan, ya, silahkan disiapkan body plan-nya, kemudian mencari template, ya, template sebagai referensi nanti untuk membuat cross curve. Nah, sedikit saya jelaskan, ya, untuk tahapannya tadi. Ya, tahapannya kan ini, ya, jadi siapkan body plan, kemudian nanti body plan-nya kita putar-putar dan seterusnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini contoh body plan-nya. Nah, kalau sebelumnya yang kita gambarkan itu kan, misalkan ini gading 0 atau section 0, nah ini nggak ada kan, gitu ya. Kemudian ini section 1 misalkan, nah ini nggak ada, gitu. Terus, gitu. Nah, di sini baru muncul yang sebelah kanan ini nanti yang ini kan, ini sebelah kanan. Nah, yang di sininya lagi yang nggak ada, gitu. Nah, sekarang yang simetrisnya ini kita gambarkan. Jadi misalkan gading 0 ini sebelah kiri, yang kanannya juga kita mirroring, gitu ya. Nah, gading 1 juga begitu, kita mirroring lagi di sini. Nah, sampai dengan gading 9 atau station 9. Nah, yang 11 sampai 20 juga sama. Ini 20 kan. Nah, kita mirroring di sini. Gitu. Ini 19, kita mirroring. Maaf, ini 20-nya, ada bulbosnya di sini dia, ya. Ini bulbosnya. Ini 20 berarti ini 19, ini 18. Nah, ini semua di mirroring ke sini. Gitu ya. Nah, jadi tahap 1 itu siapkan body plan, ya yang disiapkan seperti ini. Gitu ya. Nah, kira-kira inilah gambarannya. Jadi AP, ya, gading 0, 1, 2 terus sampai dengan midship, kemudian ini yang ke sini body plan-nya, kemudian yang dari midship terus sampai ke FP, itu yang ini body plan. Oke, untuk tahap 1 ini bisa, ya, membuat core cross curve di tahap 1 ini dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan memutar-mutar body plan itu? Jadi kita putar, ya. Nah, jadi nanti tinggal di blok saja di AutoCAD body plan-nya. Jadi ini misalkan body plan yang mulai dari gading 0 sampai 9 misalnya, ya, atau station 0 sampai station 9. Yang ini. Nah, kita putar sumbunya itu adalah pada titik K. Jadi sumbu putarnya itu pada titik K.
Ini yang menjadi sumbu putar. Nah, kita putar 10 derajat ke kanan, ke kiri juga nggak masalah sebenarnya. Tapi umumnya kita putar ke kanan, karena nanti ujung-ujungnya sama saja, gitu ya. Kalau kapal miring ke kanan, ya nanti kan dia cenderung nanti untuk tegak. Kalau dia miring ke kanan, berarti penegaknya ya berlawanan, gitu ya, dia ke kanan. Kalau kapal miring ke kiri, penegaknya ke kanan. Kalau kapal miring ke kanan, ya penegaknya ke kiri, gitu. Jadi terserah mau diputar ke kanan atau ke kiri, ya nggak masalah. Tapi harus konsisten. Jadi jangan 10 derajatnya kanan, terus 20 derajatnya kiri. Jadi nanti kanan kiri gitu jadinya ya. Jadi usahakan konsisten kanan 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 terus gitu. Jadi pada kondisi 10 derajat diputar ke kanan, pada kondisi 20 derajat diputar ke kanan sampai dengan 90 derajat. Jadi sampai sisi kapal ini ya berimpit dengan garis waterline, ya garis waterline, misalkan di sini gitu ya. Nah, kemudian selalu lengkapi dengan garis tegak ke atas ini, ya ini garis tegak ke atas atau garis center line sebelum kapal miring. Karena ini yang nanti akan menjadi patokan kita menghitung. Oke, jadi center line kapal sebelum kapal miring. Kalau kapal miring kan center line-nya menjadi ini kan ya, bukan menjadi ini, artinya pindah ke sini kan ya, bergesernya. Ini kan. Nah, garis tegak ini berimpit dengan center line kapal pada saat kapal tegak. Gitu. Nah, itu tetap digambarkan pada saat kita miringkan. Oh, udah jam 5 nih. Nah, kemudian kita menghitung Y1 dan Y2. Nah, nilai Y1 dan Y2 inilah yang nanti akan diinputkan ke dalam perhitungan. Gitu. Nah, nilai Y1 dan Y2 itu apa? Nilai Y1 itu adalah jarak, ya. Jadi misalkan body plan ini kita sudah miringkan seperti ini. Nah, kita hitung Y1-nya. Y1-nya pada waterline yang kuning ini misalkan. Jadi kita menghitung Y1 pada waterline yang kuning. Misalkan yang ini ya, yang paling atas. Saya pakai kuning aja. Nah, misalkan ini. Itu ya. Nah, jadi Y1-nya itu adalah jarak antara apa namanya? Perpotongan antara gading ya atau station dengan waterline-nya itu. Jadi contoh misalkan kalau ini Oke, kalau ini gading yang merah ini kan kelihatan ya, entah ini gading berapa atau station berapa. Nah, Y1-nya itu tidak lain adalah jarak dari garis center line ke ujung gading, ya, kemudian berpotongan dengan garis waterline. Jadi bisa dipahami ya. Jadi sampai dengan sini ke center line sebelum kapal miring ya, di sini. Nah, itu Y1 sebesar 17,82. Nah, Y2-nya juga sama. Jadi yang merah ini kan gading ya. Yang merah ini berpotongan dengan waterline yang kita tinjau, berarti di sini, ke center line pada saat kapal tegak. Nah, itu Y2-nya sebesar 7,82. Nah, itulah yang nanti akan diinputkan terus pada kondisi semua gading, semua waterline diinputkan ke dalam Excel, template Excel. Jadi template Excel-nya itu kurang lebih nanti akan seperti ini. Di sini ada Y1, di sini ada Y2, pada gading berapa, gitu ya. Kemudian pada waterline berapa. Nah, itu saja yang menjadi inputan. Selebihnya adalah menghitung secara aritmetika, tambah kali, kurang bagi, berdasarkan data inputan yang sudah ada. Oke?
Oke, saya rasa mungkin itu dulu ya selama 1 minggu nanti. Jadi siapkan dulu body plan seperti ini, kemudian cari template, ya, cari template, kemudian mulai menghitung Y1 dan Y2-nya. Kemudian silakan diinput. Minggu depan nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi untuk Y1, Y2-nya. Jadi silakan dikerja dulu, ya walaupun belum terlalu paham ya. Nah, nanti minggu depan saya detailkan lagi. Sampai nanti kita masukkan ke dalam template, semua kita hitung, sampai kita menghasilkan bentuk cross curve seperti ini. Jadi nanti kita dapat nilai NK-nya ya, atau KN-nya. Gitu. Kemudian nanti di sini volume atau juga displacement ya. Jadi bisa saja volume atau juga displacement, sama aja. Kalau displacement kan berarti volume dikali massa jenis air saja kan ya, untuk mendapatkan displacement-nya. Oke, saya rasa itu. Kira-kira ada pertanyaan? Ya, mungkin masih bisa ya, 2 menit. Di bawah udah mau ditutup kayaknya. Silakan, kalau memang ada pertanyaan. Pak. Ya. Tadi kan yang pertemuan waterline sama station itu, jadi tapi kita hitungnya tiap session di tiap waterline apa satu waterline aja? Betul. Nah, jadi kalau di formatnya ini kan ada nanti waterline kan ya. Jadi ini waterline 5 ya, kemudian ini waterline 4 gitu. Jadi setiap tabel ini mewakili satu waterline. Oke. Nah, jadi nanti pada saat menghitung, misalkan seperti ini ya. Ini yang kuning tadi ini ya, ini waterline 10 misalkan ya, ini waterline 10. Nah, ini untuk satu tabel nih. Untuk satu tabel. Jadi nanti gading 0 ukur Y1 Y2-nya, gading 0 itu berarti ini kan. Nah, kalau Y1-nya gading 0 itu sudah pasti adalah ini. Ini dari center line ke sini kan. Saya buat warna merah aja. Ke sini. Oke. Itu Y1-nya. Jadi dari center line ke sini. Itu Y1. Y2-nya negatif. Karena dia berada, Y2-nya itu berada di sebelah kanannya center line. Nah, jadi ini pertemuan gading dengan waterline kan di sini ya. Nah, sementara center line-nya ada di sini. Nah, berarti ini Y2-nya nih. Ini Y2. Y2-nya itu negatif. Jadi jangan lupa nanti mengisi negatif. Jadi nanti kalau lihat di template itu dia ada positif, ada negatif. Nah, itu dia. Karena Y2-nya kalau dia berada di sebelah kanan yang mestinya di sebelah kiri, dia berada di sebelah kanan, si Y2 itu berarti nanti dia harus diberi tanda negatif. Kenapa? Karena sebenarnya kuncinya kita mau mengetahui berapa sih lebar ini. Ini nih. Lebar waterline pada gading itu, gitu. Paham ya? Nanti ya, saya jelaskan lebih rinci lagi. Jadi disiapkan aja dulu body plan-nya, ya, body plan-nya, kemudian cari template, ya sambil dihitung-hitung aja ya Y1, Y2-nya. Nanti minggu depan saya jelaskan lagi lebih rinci. Kalau sudah ada template, saya rasa jadi lebih paham lah, bisa langsung dipraktekkan. Oke, saya rasa itu ya. Siapa tadi yang bertanya? Banu ya? Siapa tadi? Ya, ya. Bisa dipahami ya, Banu ya? Tapi kok kalau yang dicontoh ini Y1-nya yang di kanan, yang di kiri. Iya. Bebas ya itu? Enggak, Y1-nya yang... Oh iya, maaf ya. Jadi kalau ini bebas karena nggak ada yang negatif. Karena kan nanti akan ditambah itu Y1 tambah Y2. Jadi kalau saya mau sebut yang kanan Y1, yang kiri Y2 atau sebaliknya nggak masalah sebenarnya karena sama-sama positif. Nah, cuma nanti perlu diketahui kalau misalkan ada satu yang negatif gitu. Jadi jangan sampai yang negatif kemudian dikurangi lagi yang positif gitu ya. Karena pasti hanya salah satu saja yang negatif, satunya pasti positif.
Jadi bebas aja sebenarnya, mau ya satu yang kanan, mau ya satu yang kiri, nggak masalah. Oke, Banu? Oke. Ya. Oke, baik. Saya rasa cukup dulu ya. Insya Allah nanti minggu depan kita lanjutkan lagi. Nanti mudah-mudahan lebih panjang waktunya, saya online dari rumah. Oke, makasih semua atas atensinya. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat